Selamat pagi murid-murid semua. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik, masih dengan saya, Iksan Cahya Ramadan. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perlengkapan mesin bubut, di mana untuk definisi, fungsi, dan bagian-bagian mesin bubut telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Perlengkapan mesin bubut. Di dalam mesin bubut terdapat bagian-bagian utama seperti kepala lepas, eretan, dan lain-lain. Tentunya, mesin bubut juga terdapat perlengkapan-perlengkapan untuk mempermudah kita untuk mengoperasikannya. Materi pokok kita hari ini terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama adalah alat penjepit atau pencekam benda kerja, yang kedua ada alat pembawa, yang ketiga ada alat penahan benda kerja, dan yang keempat ada alat bantu pengeboran. Yang pertama yaitu alat penjepit atau pencekam benda kerja. Ada dua alat, yaitu cak atau cekam dan kolet cak atau cekam kolet. Yang pertama yaitu cak atau cekam, merupakan salah satu perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk mengikat atau menjepit benda kerja pada proses pembubutan. Nah, benda kerja yang dipasang di cak ini harus dipastikan posisinya benar dan juga cengkamannya kuat. Cekam atau cak ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu independen, cekam tidak sepusat, yaitu cekam yang masing-masing rahangnya dapat digerakkan menuju atau menjauhi titik pusat, dan rahang lainnya tidak mengikuti. Maka, jenis cekam ini digunakan untuk mencekam benda-benda yang tidak silindris atau tidak beraturan, karena lebih mudah disetel ke sentrisannya dan juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut esentrik atau sumbu senternya tidak sepusat. Jenis cekam ini pada umumnya memiliki 4 rahang. Yang berikutnya ada cekam jenis universal atau cekam sepusat, yaitu cekam yang apabila salah satu rahang digerakkan, maka keseluruhan rahang yang terdapat pada cekam akan bergerak bersama-sama menuju atau menjauhi pusat sumbu. Maka dari itu, cekam ini sebaiknya hanya digunakan untuk mencekam benda kerja yang benar-benar sudah silindris. Cekam sendiri terdiri dari beberapa jenis rahang, yaitu 3 rahang atau 3 jaw chuck, 4 rahang atau 4 jaw chuck, dan yang 6 rahang atau 6 jaw chuck. Yang kedua ada cekam kolet atau kolet chuck. Cekam kolet adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Cekam kolet terdapat 3 bagian utama, yaitu kolet, yang kedua ada dudukan atau rumah kolet atau kolet adapter, yang ketiga ada batang penarik atau drawbar. Bentuk lubang pencekam pada kolet terdapat 3 macam, antara lain bulat, segi 4, dan segi 6. Bisa kita lihat di gambar kiri bawah ini ya. Jadi untuk macam-macamnya ada 3 jenis lubang, yaitu ini ada yang segi 4, ada yang segi 6, dan juga ada yang lingkaran. Lalu untuk bagian-bagian dari kolet sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada batang penarik atau drawbar yang ini, panjang ini. Lalu yang kedua ada dudukan kolet yang 3 buah ini, ada lagi yang satu ini, dan juga kolet itu sendiri yang terdapat bentuk tirusnya. Nah, sedangkan yang panjang ini dia merupakan kunci sebagai alat pengencang dalam pemasangan kolet itu sendiri.
Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya. Jadi, pemasangan cekam kolet seperti gambar yang di kiri ini. Drawbar dimasukkan dari luar headstock lalu dikunci dengan dudukan kolet atau kolet adapter. Selanjutnya kolet dipasang di kolet adapter tersebut. Untuk gambar bagian kanan ini merupakan gambar cekam kolet yang telah dirakit. Selanjutnya ada alat pembawa. Di sini ada dua alat, yaitu plat pembawa dan pembawa atau lathe dock. Plat pembawa, jika dilihat dari bentuk konstruksinya yang bulat dan pipih, maka dia berfungsi untuk memutar pembawa atau si lathe dock tersebut. Namun, penggunaan plat pembawa ini harus berpasangan dengan alat yang satunya, yaitu si pembawa itu sendiri. Jenis plat pembawa ada dua, yaitu plat pembawa permukaan bertangkai atau driving plate dan plat pembawa permukaan rata atau face plate. Coba kita perhatikan gambar di kiri bawah ini ya. Untuk yang kiri ini itu merupakan plat pembawa bertangkai atau driving plate, sedangkan yang kanan ini dia merupakan plat pembawa permukaan rata atau face plate. Lalu untuk bagian yang kanan bawah ini merupakan plat pembawa yang sudah terakit pada mesin bubut. Lalu yang berikutnya ada pembawa atau lathe dock. Fungsi dari alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama benda kerja. Terdapat dua jenis pembawa lathe dock, yaitu pembawa dengan ujung lurus seperti gambar di bawah ini, di kiri ini dia merupakan pembawa dengan ujung lurus. Lalu yang satunya itu pembawa dengan ujung bengkok. Dilihat ini ya. Nah, dia itu memiliki ujung yang bengkok seperti itu. Lanjut, yang berikutnya ada alat penyangga. Terdapat dua alat penyangga, yaitu yang pertama penyangga atau penahan dan yang kedua ada senter. Penyangga atau penahan adalah salah satu alat pada mesin bubut yang digunakan untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Ada dua jenis penyangga, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Untuk penyangga tetap dipasang dengan cara diikat pada alas atau meja mesin sehingga kedudukan dalam keadaan tetap dan tidak mengikuti eretan. Lalu untuk penyangga jalan, dia dipasang dengan cara diikat pada eretan memanjang sehingga pada saat eretannya digerakkan, maka penyangga jalan tersebut akan mengikuti pergerakan si eretan tersebut. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat macam-macam penyangga. Untuk yang paling atas ini dia merupakan macam-macam penyangga, dan yang kedua ini merupakan penyangga jalan karena dia dipasang pada eretan, dan yang terakhir ini dia adalah penyangga tetap karena dipasang dan diikat pada meja. Lalu yang berikutnya ada senter. Senter digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Ada dua jenis senter, yaitu senter tetap atau mati, yaitu senter yang posisi ujungnya diam, tidak berputar pada saat digunakan. Dan yang kedua ada senter putar atau senter yang ujungnya selalu berputar pada saat digunakan. Kedua senter ini memiliki sudut 60 derajat dan bila digunakan pemasangannya diletakkan pada ujung kepala lepas. Nah, untuk gambar yang atas ini terdapat dua gambar senter. Untuk yang kiri ini merupakan senter tetap atau mati karena ujungnya itu dia tidak berputar ketika dipakai. Lalu yang kedua ini ada senter dengan ujung yang berputar karena ujungnya nanti ketika digunakan dan bersentuhan langsung dengan benda kerja, maka
ujungnya ini nanti akan ikut berputar. Lalu untuk yang bawah, ini merupakan gambar senter yang telah terpasang pada kepala lepas, seperti itu. Lanjut yang berikutnya, ada alat bantu pengeboran. Hanya ada satu alat, yaitu cekambor. Cekambor merupakan alat yang digunakan untuk mengikat alat potong bor, termasuk reamer, counterbore, dan countersink pada saat proses pembubutan. Alat ini ada dua jenis, yaitu cekambor dengan menggunakan kunci dan cekambor tanpa menggunakan kunci. Untuk yang pertama, cara menggunakan cekambor dengan kunci adalah dengan mengencangkan mulut rahangnya. Harus dibantu dengan alat bantu berupa kunci bor, seperti pada gambar kiri atas ini. Dia menggunakan kunci bor pada saat pengencangannya. Lalu yang berikutnya adalah cekam tanpa kunci. Cara menggunakannya adalah dengan mengencangkan mulut rahangnya dengan tidak menggunakan alat apapun. Cukup hanya memutar rumah rahangnya menggunakan tangan, maka secara otomatis rahang tersebut akan mencekam mata bor, seperti pada gambar di kiri ini. Lalu untuk yang berikutnya, gambar ini merupakan gambar cekam bor yang sudah terpasang pada eretan. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Nanti ketika ada pertanyaan atau apapun itu kalian belum paham, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.